Please subscribe, like, comment, and share. Halo, apa kabar Keisha Squad? Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa ya, amin. Nah, hari ini saya, Hilda Jaya Sasmita, akan mengundang salah satu coach ternama di Indonesia dalam dunia bisnis. Dan kita akan membahas mengenai womanpreneur. Bagaimana untuk menjadi seorang womanpreneur dan kiat-kiat suksesnya. Nah, di studio Keisha Squad hari ini sudah hadir bersama kita seorang coach Tom MC Ifle. Halo coach, apa kabar? Halo Hilda, thank you sudah diundang di Keisha Skincare Kliniknya, keren banget. Dan studionya juga mantap bener, merah-merah. Thank you juga coach sudah hadir bersama kita, juga mau diundang untuk Keisha Squad semua. Yes. Nah, sedikit saya perkenalkan Coach Tom ini. Beliau adalah seorang CEO dan founder Top Coach Indonesia, peraih penghargaan Muri, penulis buku bestseller, sudah menangani lebih dari 1.000 pengusaha Indonesia, partner Bank Indonesia untuk pengembangan UMKM di Indonesia, top 100 coach in the world. Wah, luar biasa sekali sepak terjang seorang Coach Tom ini. Itu menandakan usia. Saya juga usianya sudah ada tapi nggak sehebat Coach Tom. Waduh. Ya, memang passion saya membantu UKM dari tahun 2006 karena saya melihat potensi Indonesia berkembang hanya jika UKM-nya itu memang maju. Dan apalagi kalau hari ini membahas tentang womanpreneur, itu luar biasa banget. Tuh, Keisha Squad sekalian, hari ini harus nontonin dari awal sampai habis ya. Touchcom akan memberikan kiat-kiat supaya kita menjadi womanpreneur yang sukses. Oke, Coach, kita langsung aja nih ngobrol-ngobrolnya. Boleh. Menurut Coach Tom, bagaimana memulai bisnis dan hal-hal apa saja sih yang perlu diperhatikan seorang womanpreneur? Womanpreneur. Nah, saya cerita sedikit tentang womanpreneur. Jadi womanpreneur ini jarang sekali diekspos. Yang banyak diekspos itu adalah kalau pengusaha itu identik dengan pekerjaan seorang pria. Tetapi yang tidak tidak diperhatikan bahwa dari sekitar 60 juta UKM, sekitar 37 juta itu wanita pengusahanya. Dan 60% dari bisnisnya pria yang manage itu kebanyakan wanita. Jadi menjadi seorang womanpreneur menunjukkan bahwa banyak sekali pengusaha-pengusaha wanita yang memang membantu membuat bisnis menjadi sukses luar biasa. Karena banyak karakteristik yang ditonjolkan oleh seorang wanita untuk menjadi pengusaha sukses. Jadi karakteristik wanita itu sangat mendukung sekali. Oke, salah satu karakteristik wanita bisa sukses itu apa tuh? Wanita itu multitasking. Multitasking. Ya, kalau pria ngelihat satu pekerjaan dia hanya bisa fokus di satu hal itu. Tapi wanita enggak. Dia bisa sambil kerja, sambil WA, sambil jualan skincare gitu ya, sambil nyapu, sambil ngepel, sambil ngurus anak, sambil masak, semua bisa dikerjakan dalam waktu yang bersamaan dan semuanya beres. Itu hebat tuh ya. Satu, multitasking. Yang kedua, wanita itu lebih punya sense of responsibility yang tinggi. Jadi kalau riset menunjukkan bahwa kalau memberikan kredit ke wanita lebih aman daripada kredit ke pria. Karena wanita dianggap lebih tidak mau mengecewakan. Wanita lebih baik dalam hal networking. Wanita memiliki karakteristik yang luas ketika melakukan networking. Wanita itu lebih trustworthy. Jadi kalau ada dua sales, ada pria yang mendekati dengan wanita yang mendekati, wanita itu lebih cenderung lebih trustworthy, lebih kelihatan mudah dipercaya. Jadi banyak karakteristik yang baik yang dimiliki oleh wanita, tetapi
Untuk memulai sebuah bisnis, ceritanya berbeda. Karena wanita itu lebih impulsif, bukan planner. Kalau laki-laki kan lebih logis. Dia punya rencana, dia buat pertimbangan-pertimbangan. Nah, wanita ini lebih cenderung lebih impulsif. Ada apa? Coba. Ada apa? Coba. Di satu sisi bagus. Tapi kalau terlalu banyak mencoba, biasanya jadi membingungkan. Jadi untuk teman-teman yang baru mau memulai bisnis, coba menjadi customer dulu. Pikirkan diri Anda menjadi customer, sehingga bisa berempati dengan apa yang customer mau. Nah, kalau sebagai seorang coach UKM, bagaimana coach memberikan tips-tips kepada womanpreneur yang baru untuk tetap konsisten dalam menjalankan bisnisnya, terutama mereka yang baru merintis. Nah, kadang orang menjalankan usaha kan nggak sabaran, coach. Benar. Nah, maunya langsung cuan, langsung untung. Nah, padahal kalau menjalankan usaha itu semuanya butuh proses. Bagaimana coach memberikan tips terkait hal tersebut? Ya, coba kita ingat-ingat kenapa kita mau anak kita konsisten masuk sekolah. Jadi bayangin itu dulu. Supaya saya konsisten, saya punya sesuatu yang saya mau kejar. Jadi kalau ibu-ibu nih, Anda punya anak-anaknya mau pinter, maka si anak itu harus diajak untuk lebih konsisten. Tapi gimana caranya? Atau kenapa? Backgroundnya adalah karena orang tuanya punya mimpi besar untuk anaknya. Sama dengan bisnis. Untuk saya bisa konsisten, saya harus punya mimpi yang besar untuk bisnis saya. Saya harus punya agenda yang besar untuk bisnis saya. Saya harus memiliki keinginan yang sedemikian besar sehingga masalah kecil itu tidak dipermasalahkan. Punya keseriusan dalam menjalankan sehingga konsistensi itu menjadi sesuatu yang tanpa beban. Yang kedua, konsistensi juga merupakan sebuah komitmen untuk hal kecil. Sebetulnya kebanyakan orang tuh pengen konsisten untuk hal besar. Nggak perlu. Justru komitmen untuk hal kecil aja. Misalnya contohnya, setiap hari selama 1 jam, kan bukan waktu yang panjang. 1 jam untuk menjalankan bisnis kita, 1 jam tapi fokus. Udah 1 jam aja. Setelah itu silahkan melakukan banyak hal. Nah, kebanyakan orang nggak bisa konsisten. Kenapa? Karena tidak pernah ada slot waktu yang diambil atau yang disiapkan untuk menjalankan bisnis. Ada pengusaha yang kerja 24 jam. Nggak perlu kerja 24 jam. Ada yang kerja 18 jam. Nggak perlu kerja 18 jam. Kenapa? Karena kita kerja 4 jam efektif aja sudah sangat-sangat banyak, tapi efektif. Daripada disebar. 5 menit di sini, 5 menit di sono, 5 menit. Yang ada kerjaan kayaknya nggak kelar-kelar. Kenapa? Karena nggak pernah kita kumpulkan. Gitu. Yang ketiga adalah untuk bisa membuat diri Anda menjadi lebih konsisten, kita perlu feedback. Ya, kita butuh feedback. Saya melakukan apa, saya dapat feedback. Lalu kemudian di-improve. Dapat feedback lagi, improve lagi, dapat feedback lagi, improve lagi. Maka penting banget untuk punya teman dalam menjalankan bisnis. Penting banget. Misalnya saya reseller. Kalau saya kerja sendirian, lalu kemudian saya lagi males, nggak ada yang ngingetin, susah konsisten. Anak disuruh pilih, mau sekolah atau nggak sekolah. Pilihnya nggak sekolah. Tapi karena ada orang tua, dipaksa sekolah. Dan karena dipaksa, les piano. Aduh malas les piano, aduh malas ininya. Nggak bisa disiplin. Kasih guru les. Mau nggak mau, jam sekian kamu les. Jam sekian kamu belajar. Tapi lama-lama karena dipaksa, it becomes a habit. Konsistensi bukan sesuatu yang dipaksakan, tetapi kebutuhan. Sama seperti kita makan sehat. Pagi jalan pagi, udah kebutuhan, nggak jalan rasanya nggak enak. Gitu. Ya, jadi Keisha Squad yang baru merintis harus sabar dan harus konsisten. Jadi kalian bisa fokus sama satu tujuan, goals kalian bisa tercapai. Nah, Coach, kan kita melihat persaingan bisnis yang ada sekarang ini, terutama di masa pandemi. Ya. Banyak perempuan yang akhirnya mau nggak mau membantu para suaminya yang terkena dampak pandemi. Nah,
beramai-ramai para perempuan ini mulai buka usaha, mulai terjun ke dunia bisnis. Bahkan ada yang mulai dari bisnis nol dan sama sekali tidak mempunyai basic berjualan atau berusaha, berdagang gitu ya. Nah, bukan hanya satu atau dua pelaku usaha, tapi banyak, sehingga jadi banyak persaingan di dalamnya. Bagaimanakah strategi yang tepat untuk mengatasi persaingan ini, Coach? Oke. Kalau kita berbicara persaingan itu ada dua. Yang pertama adalah di kepala kita dan di dunia nyata. Yang paling susah adalah mengatasi persaingan di kepala kita sendiri. Karena begitu kita bilang banyak saingan lalu kemudian lemes, maka efek upaya kita menjadi lemes. Gitu ya. Tapi sekarang coba pikirkan baik-baik. Kalau kita berbicara saingan ya, pasta gigi banyak gak saingannya? Banyak banget. Banyak banget. Sampo banyak gak saingannya? Banyak banget. lagi. Pertanyaannya, mereka makin hari makin besar nggak? Makin besar. Kok bisa? Bertambah nggak kompetitornya? Bertambah. Tapi kok bisa? Kan sudah bertambah, makin besar. Padahal mereka bersaing. Kenapa? Karena mental mereka adalah melayani konsumen yang ada. Saya mulai kalau teman-teman berpikir tentang saingan, saya berpikirnya begini. Berapa banyak sih yang Anda bisa layani? Indonesia penduduknya 280 juta. Oke, berapa banyak customer yang bisa Anda layani? Oke, let's say misalnya 1 juta, mampu nggak manage 1 juta manusia? 1 juta manusia ada nggak yang tidak membeli produk orang lain? Yang suka dengan produk kita, ada nggak? Ada, tidak bersaing itu. Ya, saya punya bimbel. Lalu bimbelnya itu hanya bisa menampung 50 anak. Ada nggak di sekitar saya, di penduduk Kelapa Gading, Cempaka Putih, 50 anak? Ada yang tidak atau yang tidak bisa dilayani oleh sekolah lain. Ada. Jadi, ketika kita berpikir tentang persaingan, yang tidak boleh kena racun itu pikiran kita dulu. Dimana kalau kita tidak bisa atau tidak mampu bersaing, kita layani customer dengan semaksimal mungkin, sepenuh hati. Nah, ketika customer dilayani dengan sepenuh hati, saingan mau masuk pun nggak bisa. Saingan mau masuk pun orang akan bilang, sorry ya, gue udah belanja sama dia, nggak harga lebih murah. Aduh, nggak ada ya, saya nggak lihat harga. Kenapa? Gue udah suka dengan dia nih. Jadi ada banyak orang yang mencoba untuk membypass atau untuk undercut harga di dunia business coaching atau di consulting. Undercut, harganya murah sekali. Tapi orang akan bilang, aduh, saya udah lama sama Coach Tom orangnya begini. Kita kayaknya kalau mau masuk walaupun harganya murah, saya kan nggak tahu kualitasnya, saya kan nggak tahu orangnya kayak gimana. Jadi banyak sekali kekhawatiran dan keraguan untuk pindah brand. Kenapa? Karena service. Nah, tapi ada masalah nih. Banyak pengusaha yang sudah tahu saingan tinggi, customer ada disia-sia. Ya. Customer yang ada disia-sia. Customer yang ada tidak dilayani dengan sepenuh hati, tidak dilayani dengan baik, akhirnya dia harus cari customer baru. Terus harus merebut customer yang sudah setia di tempat lain. Itu yang susah. Itu yang susah. Yang ketiga mengenai persaingan adalah bahwa makin tinggi persaingan, semakin bagus. Karena yang mengedukasi tentang brand dan dengan produk kita itu makin banyak. Justru kita harus waspada dengan sebuah bisnis yang tidak ada persaingan. Berarti nggak ada yang mau. Jualannya di bulan tuh nggak ada saingan. Tapi nggak ada market, buat apa? Ya, jualan piringan hitam nggak ada saingan. Tapi kenapa kita nggak jualan? Kalau memang misalnya bisnis skincare banyak saingan, jualan aja piringan hitam. Jualan aja CD. Nggak ada saingan tuh. Tapi kenapa nggak mau? Karena nggak ada marketnya. Jadi, atau misalnya jualan aja produk yang memang benar-benar
susah untuk apa namanya, susah untuk didapat gitu. Ya, jualan tokek gitu misalnya, itu nggak ada saingan tuh, ya kan? Tapi kenapa nggak dijalankan? Karena marketnya sangat niche sekali, jualannya bambu petuk gitu, bambu yang jimat-jimat gitu, banyak itu, ya saingannya nggak ada. Tapi kok Anda kok nggak mau? Kan itu nggak, bukan, maksudnya gini, itu adalah salah satu faktor yang kita takut gitu ya, takut saingan. Ya udah cari aja yang nggak ada saingan, nggak bisa sukses juga. Malah bisa lebih sukses bisnis yang rebutan banyak saingan. Anda buka toko di Tanah Abang saat Tanah Abang lagi ramenya luar biasa, pasarnya banyak banget, saingannya banyak banget, itu kemungkinan suksesnya jauh lebih besar daripada Anda jualan sendirian di kompleks rumah, nggak ada saingan sama sekali. Betul nggak? Betul. Gitu. Setuju. Jadi mental itu yang penting di pikiran kita, yang paling penting. Nah, sekarang faktor kedua ada pada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini gimana caranya supaya kita bisa keluar menjadi pemenang. Nah, orang itu sangat senang membeli dari orang yang sering muncul, atau produk atau brand yang sering muncul. Kenapa? Karena gini, ini psikologi pembeli. Kalau saya masuk ke supermarket, lalu kemudian istri saya bilang, tolong beliin sabun. Sabun apa yang akan saya beli? Ada begitu banyak brand sabun. Betul nggak? Coba, sabun apa yang bakal dibeli? Oh, banyak. Banyak sekali. Sabun yang paling sering muncul di kepala kita. Betul. Sabun yang pertama kali muncul di kepala kita. Beli sabun. Sabun apa? Yang muncul di kepala kita. Si SPG-nya kan nanya, Mbak, Mas, mau beli apa? Sabun. Sabun apa? Ditanya kan? Kita harus jawab dong. Sebut merek ya? Nggak mungkin kita bilang, coba sebut merek satu-satu. Nggak mungkin dong kita bilang SPG begitu. 1, 2, 3. Bukan, ini bukan. Enggak. Tapi kita akan bilang brand yang paling sering kita lihat, kita dengar, atau kita rasakan. Betul. Nah, jadi kalau teman-teman mau bersaing, muncullah setiap detik di kepala konsumen Anda. Jadi begitu ingat skincare, yang diingat nama kita. Setuju, jadi nggak usah takut sama persaingan. Nggak usah takut. Justru berbahagialah ada persaingan. Peluang usahanya semakin besar. Benar. Oke, nah kalau menurut Coach, apakah wajar seorang perempuan melakukan usaha bisnis? Karena stigmanya selaku ini pelaku bisnis adalah laki-laki, Coach. Benar, iya memang. Tadi di awal saya cerita mengenai 60% itu laki-laki didukung wanita, atau bahkan wajahnya laki-laki yang mengelola wanita. Betul. Gitu. Jadi yang punya siapa? Yang punya Pak Tom. Tapi yang di belakang tuh ngurus keuangan istri. Yang ngurusin karyawan, yang manage itu istri. So dan sekarang potensi wanita menjadi pengusaha sukses itu sangat besar peluangnya, dan sudah banyak contoh-contohnya. Womanpreneur itu luar biasa, sifat, karakter, perilaku, support. Apalagi tahun depan saya yakin pemerintah akan mendukung womanpreneur. Tahun depan ini wanita pasti akan didukung oleh pemerintah karena komitmen mereka, karena dedikasi mereka. Dan yang menjadi lemah dari wanita adalah kurangnya edukasi tentang bisnis, karena yang terekspos kebanyakan pria. Nah, ada tips lagi nggak, Coach, untuk seorang womanpreneur yang baru memulai bisnis dalam kondisi bisnis yang ternyata setelah dijalani tidak sesuai ekspektasi? Apakah mereka harus berhenti atau mereka terus mencoba atau gimana tuh, Coach? Kalau tidak sesuai ekspektasi itu sangat relatif dengan situasi ya, sikon ya. Apakah karena bisnisnya, karena produknya, atau karena dirinya? Kan gitu ya. Kan bisnis itu ada 4 faktor. Faktor pertama dari pasar. Jadi marketnya memang nggak ada. Kalau marketnya nggak ada, kita mesti cari market yang baru. Atau misalnya saya
jualan produk branded di misalnya Jember. Marketnya ada nggak? Ada. Tapi mungkin kecil. Tapi kalau menjual beras di Jember, banyak orang yang mau. Maksudnya yang membutuhkan banyak. So, jadi lihat dari market, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari tim. Mungkin Anda punya problem dengan tim. Kita nggak tahu caranya mencari orang, menemukan orang yang bagus, lalu kemudian kita merekrut orang yang bisa support kita. Itu bisa jadi masalah. Yang ketiga adalah kendala saya mungkin dari sisi produk yang saya buat, yang saya pegang itu nggak efektif. Memang nggak bagus, jelek gitu. Dan yang terakhir adalah dari kita sendiri. Jadi saya yang punya kendala, misalnya kendala dengan waktu, kendala dengan anak, suami, dan seterusnya. Jadi ekspektasi itu harus kita sesuaikan dan juga harus di-adjust. Kalau tidak ada masalah dengan produk, nggak ada masalah, misalnya gini, produk, oh yang lain bagus kok, berarti kita yang masalah, gitu ya. Market, oh yang lain bisa dapat kok pasarnya, oh berarti kita yang masalah. Atau tim, ya orang lain bisa dapat tim, berarti kita yang masalah. Kalau menurut saya, kalau kita melihat semua problem itu harus di-compare dengan pengetahuan kita. Makin rendah pengetahuan kita, makin tinggi resiko bisnis. Jadi kalau misalnya saya nggak punya pengetahuan, resiko bisnis menjadi naik. Tapi semakin tinggi pengetahuan kita, resiko bisnis menjadi rendah. Saya mau beli saham, punya pengetahuan dan nggak punya pengetahuan. Saya punya pengetahuan tentang saham, resikonya menjadi rendah. Kemarin saya beli S&P 500, sebelum beli, jadi saya punya deal dengan anak saya. Saya ajarin anak saya untuk main saham. Bukan main saham, tapi investasi. Jadi caranya adalah, dia selalu nagih, "Pak, kapan Dede?" Anak saya umur 7 tahun. 7 tahun? Punya saham. Umur 7 tahun. Keren ya. Jadi, "Pak, kapan dong?" Dede, karena dia senang baca tentang Warren Buffett, tentang Elon Musk, dan dia senang tuh. Warren Buffett tuh umur 11 tahun udah beli saham. Dede maunya lebih muda. Ya udah, oke. Tapi dapat duitnya dari mana? Saya bilang, "Kamu dapat uang, mau investasi gimana caranya?" "Ya, kerja dong." "Mah, gimana caranya Dede bisa dapat punya uang?" "Ya udah, kerja." Jadi kamu harus kerja. Mereka dikasih kerjaan rumah. Pagi beresin tempat tidur, nyapu, ngepel kamar, beresin buku-buku, siap-siap sekolah, semuanya ada time frame-nya, harus ada waktunya. Ntar dia lapor, "Pak, Dede udah beresin house chores, jadi sudah beresin rumah." "Oke, lihat." "Oke. Mana ininya?" "Enggak, seminggu." "Kamu dapat seminggu." Nah, kemarin udah berakhir seminggu. Setiap minggu kita invest. Nah, kamu lihat ya, ini Bapak, kamu invest di perusahaan-perusahaan besar Amerika, S&P 500. Tapi timingnya penting nih. Jangan sampai kita beli pas lagi mahal. Jadi diajarin tuh. Lihat osilatornya, moving average-nya, dan seterusnya. Nah, kalau punya pengetahuan, kita invest kemarin, hari ini udah naik harganya. Gitu. Karena ada pengetahuan. Sama dengan bisnis. Kalau teman-teman pengetahuannya banyak, resikonya rendah. Tapi kalau pengetahuannya rendah, resikonya tinggi. Sama dengan problem. Saya punya pengetahuan di sini, problem saya di bawah pengetahuan saya, kita lihat problem itu kecil. Tapi saya punya pengetahuan 5, problem saya 6, kita lihat problem itu sangat besar sekali. Jadi naikin dikit aja pengetahuannya, problem Anda jadi kecil. Kalau nggak percaya, dicek aja. Dulu problem apa yang Anda pikir gede, yang sekarang Anda lihat, ih nggak ada masalah. Enteng tuh, gitu ya. Kenapa? Karena Anda sudah menemukan banyak solusinya, gitu. Ya, jadi buat womanpreneur atau Kesha Squad, jangan males belajar, menambah produk knowledge nih. Kalau mau jualan Kesha harus bisa paham dulu produk knowledge-nya. Jadi jangan males-males untuk baca ya. Nah, Coach, menurut Coach nih, tadi kan Coach sempat menyinggung masalah network. Kita harus punya teman untuk mensupport bisnis kita. Benar. Nah, dalam dunia bisnis, apakah bisnis reseller ini cukup menjanjikan buat pelaku usaha? Bisnis reseller ini sangat menjanjikan karena
ketika kita memulai bisnis, ada empat tingkatan pengusaha. Untuk bisa memproduksi sesuatu, kita harus tahu level pertama. Produksi itu level 2. Level 2 dalam bisnis. Anda bisa produksi, bisa masak, nggak bisa jual, itu nggak sama aja bohong. Betul nggak ya? Betul. Jadi level pertama adalah tahu cara jualan. Dan tahu cara jualan datangnya dari mana? Reseller. Semua pengusaha sukses awalnya jualan. Ya, siapa? Eka Cipta Wijaya. Ya, semua konglomerat awalnya pedagang. Jadi Anda harus tahu, mengerti berdagang, lalu kemudian setelah ngerti dagang, pikirkan gimana cara meningkatkan profit dengan memproduksi sendiri. Dulu sebelum saya punya restoran, saya jualan makanan orang lain. Jadi ngerti, oh nggak ada risiko, saya jual makanan si A, makanan si B, makanan si C. Tahu nih, oh ternyata makanannya paling laku, ya udah saya bikin sendiri, produksi sendiri, akhirnya bisa dapat margin yang lebih besar. Itu yang level 2 ya, produksi. Level ketiga adalah brand. Level ketiga, kalau sudah punya brand, nggak tahu cara produksi, kita bisa punya masalah. Karena brand yang kita jual itu bisa dikomplain orang. Kenapa? Karnya produknya nggak berkualitas. Kita nggak ngerti produk, lalu mau langsung punya brand, itu akan risiko. Jadi layernya seperti itu. Level keempat adalah menjadi entrepreneur. Entrepreneur itu apa sih? Dia menggunakan sumber daya untuk jual beli bisnis. Jadi bukan lagi jualan, bukan jual produk, bukan jual produk orang lain, bukan menjual brand, tetapi menjual bisnis. Nah, teman-teman, reseller adalah fondasi pertama. Lulus jadi reseller, bisa bikin produk. Lulus bikin produk, bisa jual brand. Lulus jual brand, Anda jadi entrepreneur, jual bisnis. Nah, kebanyakan di luar sana, orang pengen lompat langsung jadi entrepreneur. Nggak mau jualan yang di bawah, pengen jual yang paling tinggi, yaitu paling mahal, itu jual bisnis, seperti jual franchise, menjual kerjasama, dan seterusnya. Tapi jualan yang barang sendiri nggak bisa. Nah, itu akan lemah sekali. Kalau untuk womanpreneur sendiri nih, Coach, ada sejak pandemi yang baru lulus dari kuliah, Ya. terjun ke dunia online, jualan online. Nah, ada juga banyak yang dari ibu rumah tangga, ibu-ibu berdaster. Nah, menurut Coach sendiri, apakah usia di atas 30 tahunan masih memungkinkan untuk memulai usaha? Oh, masih. Kentucky Fried Chicken itu memulai bisnis usia 65 tahun. Itu mulai bisnis tuh 65 tahun. Ray Kroc itu mulai bisnis umur 54 tahun dan dalam kondisi diabetes dan ginjalnya rusak. Tapi bisa sukses membuat McDonald's seperti sekarang. Jadi nggak ada alasan. Itu cuma alasan doang. Umur begini itu alasan. Semua Anda bilang, karena gini, yang muda akan bilang, saya terlalu muda untuk berbisnis. Yang remaja akan bilang, saya kan masih remaja untuk jadi pengusaha. Terus yang bekerja, ya saya kan masih karyawan jadi pengusaha. Entar deh kalau saya udah keluar. Yang udah pensiun, ya namanya juga pensiunan, mana bisa saya memulai bisnis. Itu semua hanya alasan. Nah, alasan-alasan itu hanya story buat kita, hanya reason untuk tidak menjalankan bisnis dengan baik. Siapapun kita, apapun kita, ada anak umur 10 tahun sudah punya bisnis boneka dan jadi miliarder. Ada kok. Ada anak kecil usia 15 tahun bikin bow tie, jadi miliarder, perusahaannya IPO, bisa. Jadi bukan soal umur. Bukan soal umur ya. Bukan usia. Bukan soal Anda miskin atau kaya. Tapi masalah niat dan komitmen. Niatnya besar, komitmen besar, mimpinya besar,
apapun diterjang untuk bisa sukses. Nah, terima kasih sekali lagi Coach untuk semua yang sudah nonton. Tadi tips-tips dari Coach, kita itu harus punya niat, harus punya waktu untuk belajar gitu ya, untuk mengembangkan diri. Jadi kita bisa mencapai goals kita, mencapai mimpi kita di kehidupan nyata. Jadi jangan hidup di dalam mimpi ya Coach. Ya, tapi menjalankan mimpi kita dalam kehidupan. Betul, betul sekali. Nah, semoga apa yang sudah di-share oleh Coach Tom tadi bisa bermanfaat buat kita semua, dan pastinya secara khusus buat perempuan-perempuan bisa jadi acuan untuk memulai dan menjadi seorang womanpreneur yang sukses. Terima kasih sekali lagi Coach Tom sudah hadir di Keisha hari ini. Semoga kita bisa sharing-sharing lagi di kesempatan-kesempatan mendatang. Sehat dan sukses selalu untuk Coach Tom dan tim. Thank you Hilda, thank you Asia Squad yang luar biasa.